Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita masuk pada pokok materi baru, yaitu unsur pembangun cerpen ya. Jadi kalau kemarin sudah belajar terkait dengan nilai-nilai di dalam cerpen, hari ini kita belajar unsur pembangun di dalam cerpen. Baik, langsung saja. Nah, kenapa harus ada unsur pembangun di dalam cerpen? Ya, jadi kenapa harus ada unsur pembangun di dalam cerpen? Karena ini untuk membuat suatu fondasi agar si cerpennya ini bisa menjadi utuh ya, atau bisa menjadi cerita yang menarik dan juga maksimal. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, di dalam cerpen ini unsur pembangun itu dibagi menjadi dua ya. Jadi unsur pembangun di dalam cerpen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik ya. Ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik ya. Nah, tambahannya itu ada struktur cerpen ya. Ada struktur cerpen dan juga kebahasaan di dalam cerpen. Nah, nanti kalian juga bisa membedakan struktur dalam cerpen itu apa, unsur pembangun di dalam cerpen itu apa ya. Kalau struktur ini lebih kepada jalannya cerita ya. Jadi kalau yang struktur ini lebih ke jalannya cerita. Jalan cerita. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, unsur pembangunnya adalah unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik ini berarti unsur yang ada di dalam cerita ya. Yang pertama itu ada tema ya. Jadi yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah sebuah gagasan utama ya. Gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Nah, ini sebagai dasar pembuatan cerita. Bisa kalian katakan begitu ya. Dasar cerita. Nah, di sini tema ini biasanya dituliskan secara tersirat ya. Jadi tema ini biasanya dituliskan secara tersirat. Tersirat itu maksudnya tidak dituliskan di dalam teksnya ya, atau tidak dituliskan secara langsung. Nah, adanya tema ini di dalam cerpen atau dalam pembangun cerpen ini dijadikan sebagai ide ya. Ide atau tujuan utama cerita atau juga dasar cerita. Nah, tema ini bisa kalian pilih, misalnya tema tentang pendidikan, tentang persahabatan, atau misal seperti masalah kemanusiaan, kasih sayang, kekuasaan, dan lain sebagainya. Jadi tema itu banyak ya, bisa kalian tentukan sendiri. Kemudian alur ya, alur cerita atau bisa dikatakan plot cerita ya. Jadi di dalam alur ini ya, kalian bisa mengetahui jalannya cerita ya, bisa mengetahui
jalan ceritanya itu seperti apa. Nah, apakah ceritanya itu menggunakan alur maju, atau alur mundur, atau alur campuran. Nah, nanti kalian bisa menentukan ini apakah ceritanya menggunakan alur maju. Jadi kalau alur maju itu bisa dikatakan alur progresif ya, maju, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu awal sampai akhir. Kemudian kalau alur mundur bisa kalian katakan juga sorot baliknya, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian, waktu atau cerita bergerak mundur. Jadi flashbacknya, mundur itu flashback. Kemudian kalau alur campuran itu rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Kemudian latar. Nah, latar ini merupakan pijakan dalam sebuah cerita ya. Jadi alur ini sebagai pijakan di dalam sebuah cerita. Jadi latar dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 4. Bisa latar tempat ya. Bisa latar tempat. Kemudian latar waktu. Kalau ini menunjukkan tempat, ini menunjukkan waktu. Kemudian suasana. Kemudian bisa juga sosial budaya. Kemudian penokohan ya. Nah, tokoh atau penokohan. Jadi kalau tokoh itu pasangannya pasti nanti penokohan ya. Jadi kalau tokoh itu sendiri kan pelaku ya. Pelaku dalam cerita. Kalau penokohan ini wataknya. Jangan kebalik ya. Kalau tokoh itu pelakunya, kalau penokohan itu wataknya. Misalkan ada watak protagonis atau watak antagonis. Kalau yang protagonis itu watak yang baik ya. Kalau ini yang jahat. Kemudian sudut pandang. Jadi kalau sudut pandang ini cara pandangnya atau pandangan orang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokohnya. Ya. Jadi sudut pandang ini ada berbagai macam ya di dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, kemudian ada orang ketiga, kemudian ada sudut pandang campuran. Nah, kalau sudut pandang orang pertama ya, biasanya menggunakan kata aku atau saya ya di dalam ceritanya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata ganti orang. Ya misalkan menyebut namanya juga bisa Seno atau Tuti. Kemudian menggunakan kata ganti orang ia, dia, mereka. Nah itu masuk ke sudut pandang orang ketiga.
Kalau yang sudut pandang campuran itu menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan aku, saya, dan lain-lain, dan juga orang ketiga, jadi dicampur ya. Kemudian amanat. Amanat ini berarti pesan ya. Pesan yang terkandung di dalam cerita. Jadi ini pesan ini harus ada di dalam cerita ya, supaya ceritanya itu mendidik ya, atau berkesan bagi pembacanya. Kemudian unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik bisa kita lihat dari bahasanya ya. Jadi bahasa ini merupakan sarana. Bahasa ini sebagai sarana ya, yang digunakan dalam cerita atau karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra itu dipengaruhi juga oleh bahasa pengarang. Jadi nanti misalnya pengarangnya dari Minangkabau, pasti nanti ada pengaruhnya dari bahasa sana, bahasa daerah maksud saya. Kemudian ada juga latar belakang pengarang. Nah ini latar belakang pengarang ini juga masuk ke dalam unsur ekstrinsik ya. Nah, ini sebagai pembentuk ide cerita atau tema. Jadi misalkan latar belakang dari pengarangnya itu misalkan pernah dikhianati oleh sahabatnya, nah jadi ini bisa sebagai unsur ekstrinsik ya, sebagai ide cerita. Kemudian satu lagi ya, yang kemarin kalian pelajari ini juga masuk ke dalam ekstrinsik, yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah ini juga masuk unsur ekstrinsik cerpen. Kemudian struktur cerpen, ini jalannya cerita ya. Struktur cerpen yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita ya. Pengenalan situasi cerita ini atau bagian ini merupakan bagian awal ya, bagian awal dalam cerpen. Dalam bagian ini pengarang mulai memperkenalkan para tokohnya. Jadi yang pertama dikenal tokohnya serta menata adegan dan masalah antar tokoh. Jadi bisa kalian lihat si pengarang itu mengenalkan tokoh-tokohnya atau masalah antar tokohnya. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini merupakan tanggapan munculnya permasalahan ya. Tanggapan munculnya permasalahan di dalam cerita. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi ini sebagai masalah awal ya, letupan-letupan kecil masalah yang nanti akan membesar. Kemudian menuju konflik. Menuju konflik pada bagian ini ya terjadi peningkatan masalah atau misalnya kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesusahan yang dialami tokoh ya. Ini yang menuju konflik. Kemudian puncak konflik bagian ini juga disebut bisa disebut klimaks juga ya. Klimaks yang merupakan bagian cerita paling besar dan mendebarkan ya. Ini masalah yang paling besar. Selain itu, pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalkan dari kaya, kemudian miskin, atau dari beruntung menjadi tidak beruntung. Nah, ini masuk ke dalam klimaks ini. Kemudian penyelesaian, ending atau coda. Bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah cerpen ya. Bagian ini berisi penjelasan sikap atau nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun, ya ini perlu diperhatikan, namun ada cerpen yang akhir ceritanya menggantung tanpa ada penyelesaiannya. Jadi bisa ada
penyelesaiannya atau enggak, tergantung dari si penulisnya apakah mau menyantumkan atau pembaca disuruh untuk menebak-nebak seperti itu. Kemudian unsur kebahasaan ya di dalam cerpen. Yang pertama menggunakan keterangan waktu ya. Jadi keterangan waktu ini fungsinya untuk menjelaskan ya, memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat ya, yang menjelaskan terkait dengan waktu ya. Misalkan seminggu lalu, seminggu lalu ini menjadi keterangan waktu di dalam sebuah kalimat. Seminggu lalu lewat sudah aku menangis ketika kehilangan dia, itu juga bisa. Kemudian verba aksi. Verba aksi ini menyatakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau subjeknya. Biasanya verba aksi ini digunakan sebagai predikat ya, predikat dalam kalimat. Misalkan Darmini membuka halaman buku. Nah, Darmini yang subjek. Nah, di sini masuk ke verba aksi atau perbuatan atau masuk dalam predikat ya. Subjek, predikat. Kemudian dialog. Pasti di dalam cerpen tidak semuanya narasi ya, tapi pasti ada dialognya juga. Kenapa ada dialog? Agar ceritanya itu lebih menarik ya untuk dibaca, seperti itu. Kemudian penyusunan cerpen. Nah, ini penyusunan cerpen juga kalian harus perhatikan ya, bagaimana menyusun cerpen yang baik itu seperti apa, kemudian menyunting atau memperbaiki cerpen yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama untuk menyusun cerpen yang baik, itu yang pertama kalian harus menentukan tema ya, atau mengetahui temanya, misalnya pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan pusat pengisahan ya. Jadi pusat pengisahan juga bisa disebut dengan sudut pandang ya. Tadi sudah ya, sudut pandang itu merupakan cara penulis menempatkan diri di dalam cerita. Nah, kalian ingin mengisahkan terkait dengan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, jadi harus difokuskan ya. Kemudian menentukan penokohan. Nah, ini juga penting ya. Misalkan kalian menentukan tokoh Rini ini sebagai tokoh yang mempunyai sifat sabar. Kemudian Tono, dia mempunyai watak yang keras kepala. Nah, ini kalian juga harus bisa menentukan sedini mungkin ya, supaya nanti kalian tidak bingung si tokoh ini nanti wataknya nanti seperti apa. Kemudian menentukan latar atau setting, tempatnya itu di mana. Nah, jadi latar tadi sudah ya, latar tadi adalah salah satu aspek penting dalam cerpen ya, merupakan rujukan dari keterangan tempat. Nah, ini juga bisa tempat, waktu, dan lain-lain. Nah, ini kalian juga harus menentukannya. Kemudian baru nih yang terakhir, yaitu menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Nah, ini kalian juga harus menentukan alur
yang kalian mau ambil itu alur apa? Maju, mundur, atau campuran. Kemudian langkah menyunting cerpen. Nah, ini memperbaiki cerpen seperti apa? Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu pasti yang membaca keseluruhan naskah cerpen. Jadi tidak hanya sepintas, tapi kalian juga harus membacanya keseluruhan. Yang kedua yaitu mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Ya, ini kalian juga harus cermat ya dalam menyunting cerpen. Kemudian memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam cerpen. Setelah kalian membaca, mencermati, kemudian kalian memperbaiki kesalahan mana yang harus diperbaiki ya. Nah, terima kasih. Materi hari ini selesai ya. Materi hari ini sudah selesai sampai menyunting cerpen. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak keluar rumah kalau tidak penting. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.